Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, selamat berjumpa kembali bersama Bu Rahma di semester 2 mata pelajaran IPA. Kita nanti akan belajar diskusi bersama bab 6, kelanjutan dari materi semester 1 pastinya. Jadi saya harapkan anak-anak tetap semangat, menjaga kesehatan, kemudian jangan sampai kalian pergi terlalu jauh-jauh dulu ya, karena di sini kalian tetap melaksanakan proses belajar dari rumah atau BDR di pembelajaran jarak jauh. Kalian harus tetap menjaga kondisi dengan baik, makan, minum yang cukup, istirahatnya juga supaya kalian tetap bisa sehat gitu ya anak-anak ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Disilahkan. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak, akan Bu Rahma sajikan atau tayangkan materi yang akan kita bahas kali ini. Namun sebelumnya Bu Rahma akan menayangkan video terkait materi kita, yaitu kemagnetan dan juga pemanfaatannya terutama pada migrasi hewan. Ya, kita simak video berikut. Nanti kalian bisa cermati dulu. Setelah itu nanti kalian bisa langsung bertanya gitu ya. Nanti kalau misalnya ada sesuatu pertanyaan yang penting, kalian bisa langsung tanyakan saja. Oke. Semester 2 yaitu kemagnetan dan pemanfaatannya. Setiap wilayah di belahan bumi mengalami perubahan musim di setiap tahunnya. Perubahan musim di bumi berdampak pada kehidupan makhluk hidup, termasuk diantaranya hewan. Terdapat berbagai hewan yang hidup di darat, air, dan udara melakukan perpindahan tempat pada musim tertentu untuk mempertahankan kehidupannya. Perpindahan tempat yang dimaksud dikenal dengan migrasi. Migrasi dilakukan hewan melalui jalur yang hampir sama setiap tahunnya. Beberapa hewan yang sering melakukan migrasi adalah burung, ikan salmon, dan paus. Mengapa pada saat migrasi hewan tidak salah arah atau tersesat ya? Padahal hewan-hewan tersebut tidak memiliki alat penyearah atau Global Positioning System atau GPS seperti yang sering digunakan masyarakat saat ini untuk menentukan posisi dan arah menuju tempat tujuan. Ya, Tuhan memang Maha Kuasa. Meskipun hewan tersebut tidak memiliki GPS, tetapi telah dilengkapi alat navigasi khusus yang dapat berfungsi sebagai GPS dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Kehidupan makhluk hidup di bumi sangat dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Medan magnet bumi dapat memengaruhi batang magnet yang diletakkan bebas di sekitar permukaan bumi. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Selain itu, medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempermudah upaya mencari mangsa, atau menghindari musuh. Berikut adalah beberapa hewan yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Yang pertama, migrasi burung. Beberapa jenis burung, misalnya burung elang dan burung layang-layang, melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya
untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Medan magnet bumi juga digunakan burung merpati pos. Pada zaman dahulu, burung merpati sering dimanfaatkan sebagai kurir surat. Nah, merpati memanfaatkan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah pulang. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian Comel pada tahun 1974 yang memasang magnet di kepala burung merpati. Ternyata, setelah dipasang magnet pada kepalanya, burung merpati tiba-tiba kehilangan arah dan tidak mengetahui jalan pulang. Yang kedua, migrasi ikan salmon. Ikan salmon adalah ikan yang hidup di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Ikan salmon merupakan ikan yang melakukan migrasi untuk berkembang biak. Ikan salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar, tempat mereka awal menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan kilometer mengarungi lautan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ikan salmon yang melewati sungai Fraser di Kanada dapat kembali lagi ke sungai Fraser setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini karena sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon. Yang ketiga, migrasi penyu. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasi sepanjang 12.900 km melewati Laut Sargasso, wilayah perairan Laut Atlantik Utara. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi antara 5 sampai 10 tahun. Tidak seperti migrasi hewan lain yang umumnya dilakukan secara berkelompok, penyu bermigrasi sendiri tanpa mengikuti penyu lain. Seorang peneliti yang bernama Kenneth Lohman dari Universitas Carolina Utara mempelajari tingkah laku tukik atau anak penyu saat dihadapkan dengan medan magnet yang berbeda-beda. Peneliti tersebut meletakkan penyu ke dalam sebuah wadah air yang dikelilingi alat yang dapat menimbulkan medan magnet. Medan magnet yang dapat dihasilkan disesuaikan dengan medan magnet jalur migrasi penyu, yaitu wilayah Florida Utara, wilayah timur laut dekat Portugal. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penyu mengikuti jalur migrasi yang diberikan. Ketika penyu mendeteksi medan magnet yang mirip dengan medan magnet wilayah dekat Portugal, penyu akan berenang menuju selatan ke arah Portugal. Pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Yang keempat, migrasi lobster duri. Ada banyak jenis lobster, salah satunya yaitu jenis lobster duri. Lobster ini merupakan jenis lobster air laut yang melakukan migrasi. Kenneth Lohman meneliti kemampuan lobster duri untuk mendeteksi medan magnet dengan cara meletakkan lobster duri ke dalam bak air yang dapat diatur medan magnetnya. Setiap kali medan magnet diubah, lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju arah kutub utara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Yang kelima, magnet dalam tubuh bakteri. Di dalam tubuh bakteri Magnetotatic Bacteria atau MTB, terdapat organel atau komponen khusus yang disebut dengan magnetosom. Magnetotatic Bacteria merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Beberapa jenis bakteri ini memiliki flagella yang berfungsi sebagai pendorong saat bergerak. Jenis bakteri ini ditemukan pertama kali oleh Richard P. Blackmer pada tahun 1975.
Magnetosom tersusun atas senyawa magnetik atau Fe3O4 atau greget, yaitu Fe3S4, yang memiliki sifat kemagnetan jauh lebih kuat dibandingkan dengan magnet sintetik atau yang dibuat oleh manusia. Magnetosom dan senyawa yang terkandung di dalamnya masih terus diteliti dan diduga memiliki potensi yang besar untuk digunakan dalam bidang kesehatan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, cukup sekian materi pertama di kelas 9 semester 2, yaitu tentang pemanfaatan badan. Iya, demikian tadi materi yang awal ya. Yang pertama yang kita simak bersama itu adalah tentang pemanfaatan kemagnetan untuk migrasi hewan. Tadi sudah kalian simak hewan apa saja yang sudah bisa melakukan migrasi berdasarkan dengan pemanfaatan medan magnet yang ada di dalam tubuhnya. Itu ya anak-anak ya. Dari apa yang tadi sudah dijelaskan, kemudian sudah disimak pula, itu adalah termasuk materi awal kita. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali sebenarnya yang ada di alam ini semuanya memanfaatkan gitu ya. Semua memanfaatkan apapun yang kita pelajari dalam ilmu sains. Jadi kalau kali ini kita akan belajar tentang kemagnetan, berarti ternyata di alam ini baik hewan maupun manusia itu banyak sekali juga menggunakan atau memanfaatkan dari fungsi kemagnetan itu sendiri. Oke, untuk lebih lanjutnya kita akan pelajari tentang konsep kemagnetan. Kalau tadi sekilas kita belajar tentang pemanfaatannya khusus untuk migrasi pada hewan, coba kali ini kita akan bahas tentang konsep kemagnetan. Oke. Namun sebelumnya kalian dulu di kelas 5 SD kalau tidak salah ya, di kelas 5 SD kalian sudah pernah menerima materi ini pastinya, ya kan? Jadi kalian belajar tentang magnet, pengertian dari magnet, kemudian ciri-ciri dari magnet itu apa saja. Kemudian mungkin dari kalian juga sudah pernah nih memanfaatkan magnet untuk bermain-main, misalnya seperti itu di rumah gitu ya. Jadi kan ada di penjual-penjual toko mainan itu juga ada permainan yang berupa magnet gitu ya, yang bisa dimain-mainkan sendiri di rumah gitu. Jadi magnet seperti apa yang sudah kalian ketahui bersama. Coba salah satu dinyalakan mikrofonnya ketika Bu Rahma mau bertanya nih sedikit tentang apa itu sebenarnya magnet, lalu ciri-ciri magnet. Nah, coba. Oke, sebentar. Proses dulu. Oke, baik. Nah, jadi kalian coba salah satu melakukan konfirmasi apakah bisa diamati tayangan yang diberikan Bu Rahma ini. Anak-anak, sudah terlihat? Halo? Dinyalakan dulu mikrofonnya untuk melakukan konfirmasi. Apakah tayangan PowerPoint Bu Rahma sudah bisa dilihat? Macet. Halo, apakah sudah bisa ada yang melihat? Sudah. Oke, siap. Artinya itu semua tergantung juga sinyal kalian ya. Ada yang mungkin baru delay, ada yang baru loading, ada yang sudah bisa melihat. Baik, sekarang ini kita diskusi bersama yuk. Siapa nih yang sudah pernah menggunakan magnet atau sudah melihat magnet? Kalau sudah, coba cirinya apa coba magnet itu? Salah satu. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Nggak usah takut, nggak usah. Ini kan kita diskusi bersama. Kalau memang nanti belum ada yang benar jawabannya, nah kita nanti bahas bersama. Oke? Apa itu magnet dan cirinya? Silakan.
Sebutkan namanya dulu ya. Yuk. Halo. Halo, siapa ini yang sudah menyalakan mikrofonnya? Ada yang sudah pernah menggunakan magnet atau bermain magnet? Sudah. Lalu apa yang kalian ketahui bersama tentang magnet itu? Apa coba? 1. Magnet adalah apa coba? Punya ciri apa dulu? Kalian pernah melihat atau pernah menggunakan kompas tidak? Tak tanya dulu. Kompas, tahu ya kompas ya? Halo? Iya, tahu. Nah, sekarang kompas itu adalah salah satu dari bentuk magnet. Nah, kalau kompas di situ adalah bentuk magnet, maka di situ kompas itu selalu menunjukkan arah apa, anak-anak? Menunjukkan arah? Nyalakan dulu. Menunjukkan arah? Mata angin. Kutub? Mata angin? Apa kutub? Kompas selalu menunjukkan arah kutub? Kutub apa? Utara dan selatan. Nah, itu salah satu dari ciri magnet gitu ya. Jadi selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Oke. Kemudian berikutnya, kalau magnet itu adalah merupakan apa? Suatu benda yang dapat menarik logam-logam tertentu atau benda lain. Nah, kenapa tertentu dikatakan di situ? Nah, karena apa? Karena di sini untuk magnet hanya bisa menarik dari logam-logam yang terbuat dari. Nah, ini coba kita bahas bersama gitu ya. Jadi tujuannya kita mempelajari hari ini adalah kalian nanti bisa diharapkan mampu mengetahui hewan-hewan apa saja yang melaksanakan migrasi memanfaatkan kemagnetan. Lalu bagaimana konsep tentang magnet, kemudian gaya magnet, kemudian lagi induksi elektromagnetik, sampai pemanfaatannya dalam bidang teknologi gitu ya. Nah, kali ini coba kita lanjutkan terkait dari tadi sifat magnet yang hanya mampu menarik dari benda-benda tertentu saja. Di sini ada beberapa konsep tentang sifat magnet atau bahan-bahan magnet. Yang pertama, bahan ferromagnetik. Nah, di sini untuk bahan ferromagnetik adalah benda-benda atau bahan yang sangat mudah dipengaruhi oleh magnet dan dapat dibuat menjadi magnet. Maka untuk bahan ferromagnetik ini bisa berupa logam murni maupun campuran. Yang termasuk golongan ferromagnetik adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. Jadi hanya ini aja, yang lainnya itu tidak bisa ditarik kuat atau tidak bisa dibuat menjadi magnet. Namun secara umum sampai saat ini yang paling cocok, yang paling bagus untuk dibuat magnet hanyalah pada logam, besi, dan baja. Nah, gitu ya. Adapun logam campuran yang termasuk bahan ferromagnetik di sini ada baja kobalt, ada baja nikel, kemudian aluminium dicampur dengan nikel, dicampur dengan kobalt yang sering disebut alniko, atau bisa juga bahan dari besi dicampur dengan nikel dan sebagainya. Untuk bahan yang kedua namanya bahan paramagnetik. Nah, sambil disimak buku kalian masing-masing ya. Jadi untuk bahan paramagnetik ini dipengaruhi oleh magnet, tapi tidak dapat dibuat menjadi magnet buatan. Ingat. Nah, lalu apa saja bahannya? Di sini ada mangan, platina, aluminium, magnesium, timah, oksigen, dan udara. Ini tidak bisa dibuat menjadi magnet, tetapi bisa dipengaruhi oleh magnet. Sedangkan bahan yang ketiga yang dinamakan diamagnetik adalah benda-benda atau bahan yang sukar sekali dipengaruhi oleh magnet. Hal ini dinamakan bahan diamagnetik. Artinya apa anak-anak? Ditolak. Gitu ya, ditolak oleh magnet. Jadi meskipun ada gaya maksudnya ada gaya tarik yang sangat besar pada magnet itu, tetapi untuk bahan-bahan ini yang diamagnetik ini meskipun didekatkan, ditempelkan juga tidak akan mau ya. Artinya ditolak. Yaitu diantaranya adalah bismut, antimon, seng murni, raksa, timbal, termasuk emas yang kalian miliki kalau misalnya dari cewek-cewek ini. Jadi kalian yang perempuan
Kalau punya emas itu tidak bisa ditarik oleh magnet. Oke, kita bisa lanjutkan berikutnya. Sambil konfirmasi terlebih dahulu, apakah tayangan Bu Rahma bisa dilihat jelas? Halo, salah satu? Bisa, Bu. Bisa, terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu tadi adalah sekilas kita belajar kembali mengenal ulang tentang magnet. Meskipun dulu kelas 5 SD kalian sudah mempelajari, mungkin karena terlalu lama juga ya, jadi kalian udah agak lupa. Nah, untuk memperdalam lagi, nanti setelah dijelaskan Bu Rahma, ini yang dijelaskan adalah poin-poinnya saja. Nanti kalau kalian ingin memperdalam, kalian bisa baca buku siswanya atau literasi yang lain, gitu ya. Kemudian berikutnya, nah ketika kita ingin membuat sebuah magnet, nah lalu apa yang harus kita lakukan dan ada berapa cara? Nah di sini ada 3 cara anak-anak. Mungkin di SD-nya dulu ada nih gurunya yang mengajak membuat magnet. Mungkin loh ya, nanti kalau misalnya ada yang belum sama sekali, oke, kali ini kita nanti akan coba membuat magnet mandiri, kalian coba di rumah. Sederhana sekali, tidak terlalu sulit dan bahannya juga sangat sederhana. Oke, yang pertama, kalau nanti cara menggosok, maka kalian harus butuh satu magnet tetap yang dimiliki. Oke, kalau ini susah, oke nanti kita carilah cara yang berikutnya, gitu ya. Nah, cukup saya jelaskan dulu. Yang cara menggosok, perhatikan gambar yang ada di layar. Di sini, sebuah magnet tetap digosokkan searah, tidak boleh bolak-balik. Gitu ya. Kalau bolak-balik seperti ini nanti rusak jadinya gitu. Ini harusnya satu arah, digosok satu arah. Ini nanti lama-lama besi atau paku yang mau dibuat magnet kalau digosok searah itu lama-lama nanti akan berubah menjadi magnet anak-anak. Gitu. Lalu berikutnya yang kedua, dialiri listrik. Nah, di sini ini yang nanti kalian coba di rumah. Ini adalah tugas mandiri coba di rumah. Bu Rahma nanti meminta kalian mencoba membuat magnet ini ya untuk nilai keterampilan kalian. Oke, nanti dicoba membuat lalu difotokan hasilnya. Laporannya tetap ditulis di buku tugas. Ya. Oke. Untuk alat bahannya sederhana sekali. Di sini ada batu baterai satu saja cukup. Kemudian ada satu paku ya. Termasuk ini yang paling bagus adalah paku baja. Kemudian dihubungkan dengan kawat yang dililiti pada paku baja ini. Kemudian dihubungkan pada sumber arus arah atau pada batu baterai. Kalau nanti ujung paku ini sudah mulai panas, nah inilah nanti sudah berubah menjadi magnet. Dan kita coba dekatkan paku-paku yang kecil atau jarum atau penjepit kertas lah di rumah kalau ada, coba didekatkan. Nanti kalau ini lama-lama tarik magnet artinya dari paku ini sudah berubah menjadi magnet. Oke, itu ya untuk penjelasannya. Jadi nanti sambil kita bahas lagi di diskusi di WA Group untuk tugas pembuatan dari magnet sederhana ini. Berikutnya adalah yang ketiga, yaitu membuat magnet dengan cara induksi. Nah, cara-cara induksi yang pertama. Nah, magnet tetap, satu buah magnet tetap, coba kalian nanti paku ataupun besi yang kalian miliki di rumah, didekatkan saja. Apabila nanti didekatkan, di sini nanti akan sudah berubah menjadi magnet pakunya. Padahal hanya mendekatkan saja ya anak-anak ya. Nah ini namanya adalah cara induksi. Jadi menginduksi, hanya mendekatkan saja. Oke, itu ya. Berikutnya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita nanti setelah tahu bahwa sebenarnya kemagnetan yang ada itu bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Nah, coba kita simak bersama. Ternyata elektromagnetik itu ya bisa diterapkan misalnya pada alat namanya bel listrik. Nah, kalau di rumah ada yang memiliki bel listrik, ya, itulah adalah salah satu pemanfaatan dari magnet. Kemudian ada pemanfaatan lagi yang penggunaannya elektromagnetik, itu adalah pakai relay gitu ya. Ini di buku kalian juga sudah ada. Nah,
Apa itu sebenarnya elektromagnetik itu? Elektromagnetik itu sebenarnya adalah magnet yang dililiti oleh kawat gitu ya, atau kumparan gitu. Yang di dalamnya terdapat magnet, jadi kumparan. Jadi lilitan kawat ini, nah di dalamnya ada magnetnya, atau di luarnya ini adalah kumparan-kumparan atau lilitan-lilitan kawat. Inilah yang dinamakan elektromagnet. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, kalau tadi kita belajar cara membuat magnet, sekarang bagaimana cara menghilangkan sifat kemagnetan bahannya. Artinya kita bisa merusak dari magnet sementara itu, atau kita bisa merusak sebuah magnet. Bagaimana cara merusaknya? Satu, dengan cara dipukul-pukul dengan benda yang keras, kemudian dibakar, itu juga akan bisa merusak magnet. Kemudian yang ketiga adalah dialiri dengan magnet dialiri dengan arus bolak-balik. Nah, itu bisa merusak dari magnet yang ada, anak-anak ya. Jadi termasuk bagaimana cara menyimpan. Kalau penyimpanan itu tidak benar, itu juga bisa mengakibatkan kerusakan pada kemagnetan. Baik, itu adalah tentang konsep magnet yang sudah diberikan, dan untuk selanjutnya kita akan pelajari tentang konsep gaya magnet, yaitu tentang medan magnet. Oke, anak-anak, kalian tahu ya pastinya apa itu medan. Siapa tuh yang tahu? Yuk, medan itu apa? Silakan salah satu dinyalakan mikrofonnya. Kalian pernah belajar atau pernah mengetahui istilah namanya medan perang kan? Nah, kalau medan perang itu daerah di sekitar peperangan. Sekarang kalau medan magnet apa coba? Medan sendiri apa, anak? Daerah Salah satu? magnet. Oke, pintar. Daerah di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya magnet itu namanya medan magnet. Nah, lalu ada tidaknya medan magnet yang ada di yang ada di sekitar magnet itu bisa ditunjukkan dengan adanya garis-garis gaya magnet. Nah, garis-garis gaya magnet ini arahnya selalu keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Jadi perhatikan gambarnya yang ada di layar di sini. Ada 3 gambar, yaitu yang pertama ketika kutub utara selatan, atau kita ingin melihat bagaimana garis gaya magnet pada sebuah magnet tetap. Oke. Nah, sebuah magnet tetap di sini pastilah ada 2 kutub ya, yaitu kutub utara dan selatan. Nah, di sini kutub utara dan selatan di sini kalian perhatikan, artinya terdapat garis-garis gaya magnet yang berada di sekitar magnet, inilah yang dinamakan medan magnet. Nah, sekarang bagaimana garis gaya magnet itu ketika terjadi pada 2 kutub yang berbeda kutubnya? Perhatikan coba anak-anak. Nah, sebelum kita mempelajari, melihat bagaimana garis gaya magnet yang terjadi ketika 2 kutub yang berbeda didekatkan. Oke. Nah, kalau di sini kutub utara dan yang satunya kutub selatan, maka garis gaya magnet selalu mengarah dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Oke, kemudian sekarang kalau misalnya dari kutub utara dan kutub selatan, kalau di sini ada 2 kutub yang berbeda, kita tahu bahwa untuk sifat magnet, anak-anak kita ingat kembali, 2 kutub magnet yang berbeda, maka terjadi gaya tarik apa gaya tolak, anak-anak? Coba salah satu dinyalakan. Konfirmasi. Ketika 2 kutub utara dan selatan didekatkan, atau 2 kutub yang berbeda, terjadi gaya tarik apa gaya tolak? Perhatikan anak-anak. Halo? Terjadi gaya tarik apa gaya tolak ini? Tarik. Gaya tarik. Pintar. Berikan aplaus. Jadi, kalau 2 kutub yang tidak senama didekatkan, berarti terjadi gaya tarik menarik. Nah,
Lalu sekarang yang ini coba diperhatikan. Nah, ketika dua kutub yang senama. Nah, di sini kelihatan sama-sama kutubnya, utara sama utara. Nah, pasti akan berbeda ya. Pastinya lihat garis gaya magnetnya. Kalau sama-sama utara, sama-sama kutub garisnya sama-sama keluar dari kutub utara. Artinya kalau sama-sama keluar dari kutub utara, di sini terjadi namanya gaya tolak menolak. Jadi kalian sudah bisa menemukan satu lagi bahwa sifat magnet yang berikutnya adalah ketika dua kutub yang berbeda didekatkan, maka akan tarik menarik. Dan ketika dua kutub yang senama didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Itu ya. Berikutnya kita lanjut. Tentang konsep induksi magnet, anak-anak. Kita akan coba membahas. Jadi Bu Rahma memang sengaja memilih materi-materi yang sekiranya penting, poin-poinnya aja ya, karena virtual kita butuh waktu yang tidak terlalu lama. Jadi nanti setelah ini baru kalian lanjut sendiri aja. Oke, konsep induksi. Induksi magnet. Nah, kita tahu bahwa ketika sebuah kawat atau kawat penghantar atau sebuah penghantar lah gitu, dialiri arus listrik gitu. Ketika dialiri arus listrik, maka akan timbul adanya yang dinamakan medan magnet. Nah, timbulnya medan magnet atau kekuatan kemagnetan akibat dari arus listrik yang mengalir itulah namanya induksi magnetik. Nah, untuk menentukan di mana arahnya, arah arus yang mengalir dan juga arah medan magnetnya, maka menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi semuanya dicoba tangan kanannya digenggam seperti seakan-akan menggenggam sebuah kawat penghantar. Nah, kalau menggenggam sebuah kawat penghantar, tentukan dulu arah arusnya. Nah, kalau kebetulan ini di sini adalah panah biru, ini arah arusnya naik, maka ibu jari kalian arahkan juga ke atas atau naik. Nah, kemudian 4 jari kalian inilah melingkar seperti ini, menggenggam. Inilah arah dari medan magnetnya. Gitu. Kalau nanti di soal, kalian nanti ada latihan soal, misalnya menentukan arah medan magnetnya pakai kaidah tangan kanan. Jadi sekali lagi, ibu jari itu arah arusnya, 4 genggaman tangan menunjukkan arah medannya. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Nah, terkait konsep dengan ini ya, dikaitkan dengan bumi gitu. Jadi magnet yang dikaitkan dengan kemagnetan bumi, apa ya hubungannya? Dan apakah kalian sudah tahu benar bahwa sebenarnya bumi itu memiliki magnet gitu kan? Yuk kita coba pelajari bersama. Nah, kalian tahu bahwa kompas yang tadi di awal Bu Rahma tanyakan, kompas yang sudah pernah kalian jumpai lah ya di dalam kehidupan sehari-hari. Kompas di situ hanya menunjukkan kutub utara dan selatan, ya kan? Menunjukkan kutub utara dan selatan bumi. Kenapa jarum kompas itu bisa bergerak? Ya, bisa bergerak. Jadi satu tempat kita bawa ke kota lain atau ke tempat yang lain, jarum kompas itu juga akan berputar-putar atau selalu menyesuaikan tempatnya. Jadi di permukaan bumi itu, jadi kalau kita berjalan bergerak kemana aja bawa kompas, pastilah nanti selalu mengarah arah utara selatan bumi. Gerakan jarum atau magnet jarum kompas. Jadi kompas itu sebenarnya kan magnet jarum gitu ya. Ya, pemanfaatan magnet jarum. Nah, magnet jarum kompas kenapa selalu mengarah ke arah utara selatan? Adakah yang pernah berpikir bagaimana terjadinya kerja atau prinsip kerja dari kompas itu dan apa sebenarnya penyebabnya, kan gitu? Nah, kita pelajari bersama di sini. Secara logika, bahwa jarum kompas selalu bisa bergerak arah utara di selatan. Berarti di dalam bumi kita ini
ternyata juga terdapat sebuah magnet batang yang sangat besar, di mana arahnya itu selalu mengarah ke arah utara dan selatan bumi gitu anak-anak. Jadi di dalam bumi kita ini, di dalamnya ternyata itu tersimpan sebuah magnet yang sangat besar sekali. Dan di situ magnet itu juga selalu menunjukkan arah utara selatan gitu loh. Sehingga apapun semua magnet, baik magnet batang, kemudian jarum berbentuk jarum atau kompas, kalau diletakkan bebas di permukaan bumi, maka dia akan selalu mengarah utara dan selatan. Karena apa? Konsep tadi gaya tarik menarik antara dua buah kutub yang berbeda itu nanti akan terjadi tarik menarik dan yang senamakan tolak menolak. Nah, secara logika berarti kutub utara pada jarum kompas yang ada di permukaan bumi itu ternyata ditarik oleh namanya magnet bumi, yaitu kutub selatan. Karena tadi harus berlawanan sehingga terjadi gaya tarik menarik. Nah, gitu loh ceritanya. Sehingga kutub utara bumi berdekatan dengan kutub selatan magnet bumi dan kutub selatan bumi berdekatan dengan kutub utara magnet bumi, sehingga berlawanan. Akibat konsep dari kalau dua gaya yang berbeda, kutubnya akan terjadi gaya tarik menarik dan kutubnya yang senama akan terjadi tolak menolak gitu. Jadi sekali lagi kalian kalau ditanyakan bagaimana letaknya dari kutub utara selatan magnet bumi, kalau ditanyakan jawabnya adalah itu berlawanan dengan kutub utara selatan geografis bumi gitu ya. Sekali lagi, jadi letak kutub kemagnetan bumi itu berlawanan dengan kutub dari utara selatan bumi. Oke, kita perhatikan kembali. Ketika kita meletakkan jarum kompas di atas permukaan bumi, ternyata ujung kutub utara dan selatan tidak tepat pada kutub utara selatan bumi. Nah, perhatikan nih, tidak tepat atau tidak berimpe, tetapi di sini terdapat penyimpangan atau membentuk sudut. Nah, lalu sudut apakah yang dibentuk antara kutub utara dan selatan? Jadi penyimpangan antara kutub utara selatan baik dari jarum kompas maupun dari kutub utara selatan bumi, inilah yang dinamakan sudut deklinasi. Yaitu sudut yang dibentuk oleh jarum kompas dengan arah utara dan selatan bumi. Jadi ini pakainya vertikal ya, ke atas ya arahnya. Nah, lalu berikutnya ternyata ketika ini jarum kompas diletakkan mendatar atau berupa horizontal gitu ya, ketika diletakkan horizontal pada bidang mendatar bumi, itu juga ternyata terdapat penyimpangan terhadap kutub barat dan kutub timur gitu ya, timur dan barat, arah barat dan juga timur geografis. Inilah namanya sudut inklinasi anak-anak. Ya, jadi akibat dari adanya gaya tarik karena atau kemagnetan bumi inilah terbentuk adanya namanya sudut inklinasi dan sudut deklinasi. Oke, kita coba lanjutkan kembali. Nah, untuk perhitungannya secara sistematis atau matematis ya, untuk di bab 6 ini, di bab kemagnetan nanti ada dua rumus. Yang pertama ini menghitung gaya Lorentz, kemudian ada juga transformator, sama efisiensi, hanya itu, sama induksi. Nah, untuk dari 6 sampai bab 6 dari bab 6 sampai bab 10 di situ untuk perhitungannya materi yang berhitung hanya di bab ini saja anak-anak. Karena berikutnya itu ada bioteknologi, sifat tanah dan lain-lain hanya hafalan aja. Jadi tidak begitu terlalu sulit seperti materi di semester 1 lalu. Gitu. Semangat ya. Oke, kita lanjutkan untuk gaya Lorentz. Kita tahu anak-anak untuk gaya Lorentz itu adalah gaya yang timbul akibat interaksi penghantar berarus dalam medan magnet. Nah, lalu bagaimana cara mencari besarnya gaya Lorentz? Yaitu B kali I kali L atau BIL. Kuat medan kalikan arus kalikan panjang kawat penghantar yang ada.
Nah, kalau ketika nanti ada soal, ya, ada soal berapa besar gaya Lorentz dan bagaimana arahnya. Sekali lagi kita menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, di buku kalian sudah ada, sambil dicermati juga. Nah, 3 tangan kanan ini yang dipakai. 1 adalah ibu jari menunjukkan arus. Kemudian B, ini adalah arah medan yang warna biru, ini adalah jari telunjuk. Kemudian jari tengah itu adalah F atau arah gayanya. Ini IBF. Dan perhatikan anak-anak, ketika kalian menentukan arah dari gaya Lorentz, 3 jari kalian ini posisikan saling tegak lurus. Ini perhatikan. Kalau tegak lurus sudutnya berapa anak-anak? Halo? Kalau tegak lurus sudutnya berapa? Halo, salah satu konfirmasi. Sudut ketika tegak lurus berapa besarnya? Halo? Halo, dinyalakan dulu mikrofonnya, jangan lupa. Halo, berapa? Halo anak-anak. Nah, dinyalakan dulu. Berapa besarnya kalau tegak lurus ini? 90. 90 derajat. Oke. Nah, sekarang kita coba lanjutkan lagi. Nah, nanti untuk latihannya setelah ini Bu Rahma menjelaskan materi, untuk sisa waktu berikutnya nanti langsung kalian melatihan soal halaman 27 ya. Menghitung gaya Lorentz dan juga arahnya. Dibuka buku siswa, jangan yang buku diktat, tapi buku siswa yang dari perpustakaan. Jadi halaman 27 nanti sambil saya share juga di WA grupnya. Gitu ya. Oke, nanti dikerjakan di buku tugas. Baik, kita lanjutkan di induksi elektromagnet. Induksi elektromagnet adalah peristiwa timbulnya tegangan listrik akibat medan magnet yang berubah-ubah. Nah, di sini berapa besarnya kalian bisa hitung menggunakan rumus jumlah lilitan itu N, delta tau, delta T atau delta tau dibagi delta T. Delta tau ini adalah perubahan atau flux garis gaya atau perubahan garis gaya magnet atau flux magnetik dibagi dengan waktu yang diperlukan, atau delta itu perubahan namanya ya, perubahan. Oke. Nanti apabila ini diketahui jumlah lilitan dan perubahan garis gayanya. Sedangkan kalau nanti yang diketahui itu medan magnetnya, panjangnya, dan juga cepat gerak penghantarnya, kalian pakai rumus B kali L kali V. Ini adalah peristiwa induksi elektromagnetik dan bagaimana cara menghitung besarnya. Oke, nah lalu kita akan bahas tentang banyaknya peralatan dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan prinsip induksi magnetik. Ada dinamo, ada generator, ada trafo. Kalau dinamo, saya rasa kalian tidak asing lagi ya melihat dinamo. Di mana ini dinamo ini? Di sepeda kalian. Jadi kalau misalnya lampu itu bisa nyala, lampu di sepeda itu bisa nyala terang apabila gerak ya, rotornya ini digerakkan oleh roda dengan cepat. Nah, nanti dengan gerak cepat ini menggerakkan elektromagnet atau magnet yang berada di dalam kumparan sehingga menimbulkan arus, dan arus itu mengalir pada lampu tadi sehingga menyala. Ini pemanfaatan elektromagnetik. Kemudian generator juga pembangkit ya, tenaga listrik atau pembangkit arus listrik. Kemudian trafo itu untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Coba nanti kita akan bahas khusus untuk trafo atau transformator. Oke. Nah, untuk transformator itu adalah alat yang digunakan untuk mengubah nilai tegangan listriknya. Maka di sini ada 2 untuk dipasang untuk menaikkan tegangan listrik, bisa juga digunakan untuk menurunkan tegangan listrik. Gitu. Nah, sekarang
Ya, trafo step. Kalau step up, kan kalau step up itu jadi naik, jadi besar, ya. Jadi kumparan di sekundernya lebih besar daripada atau lebih banyak daripada primer. Kebalikannya, kalau step down berarti tegangannya tambah kecil. Kalau tambah kecil berarti kumparan yang dihasilkan atau kumparan yang ada dalam kumparan primer lebih banyak daripada kumparan sekunder atau keluarannya itu lebih kecil. Itu jadi jumlah lilitannya pada lilitan primer dan sekunder itu berbeda. Itu ya, jumlah lilitan primer pada trafo lebih banyak dibanding jumlah lilitan sekunder kalau itu step down. Nah, lalu bagaimana cara kita nanti menghitungnya? Nah, di buku kalian sudah ada contoh sampel berlatih soalnya. Nanti sambil kita latihan lagi, kalian perhatikan untuk trafonya. Rumus trafo nanti tergantung yang dibandingkan ya anak-anak ya. Tegangan sama jumlah lilitan, maka kamu ambil rumus yang antara V dan N. Itu dibandingkan rumusnya. Ingat, karena tadi untuk arus dan tegangan itu kan berbanding terbalik anak-anak. Sehingga di sini kalau dibandingkan dengan arus itu dibalik. Yang atas itu arusnya miliknya sekunder dibagi yang primer. Ya, itu perbedaannya itu. Kalau dibandingkan dengan arus berarti dibalik sekundernya yang di atas. Jadi V primer dibanding atau dibagi V sekunder sama dengan I sekunder dibagi I primer. Kalau itu dengan arus. Nah, kalau yang dibandingkan rumusnya di soal hanya tegangan sama jumlah lilitan ya udah ini sama ini aja. Nah, kalau ini sebanding ya. Primer dibagi sekunder, primer bagi sekunder. Itu perbedaannya. Ya di sini biasanya anak-anak yang lupa tuh di sini nih. Kalau nanti ketemu soal yang dibandingkan dengan arus, itu arusnya di atas primer, ya salah jadinya ya. Sekunder, dibalik, berbanding terbalik soalnya. Oke. Lalu bagaimana efisiensi trafonya? Nah, kalau efisiensi trafo itu bisa dihitung dari daya sekunder atau simbolnya P dibagi daya primer, simbolnya adalah PdP kali 100%. Ini untuk menghitung efisiensi trafo yang digunakan. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini contoh soalnya. Ini contoh soal menghitung atau contoh soal tentang gaya Lorentz. Nah, di sini contohnya kebetulan menghitung berapa muatannya gitu. Nah, kalau gaya Lorentz kan pasti ada rumusnya Bill ya. F sama dengan B kali I kali L. Nah, kalau kita ingat di pelajaran semester 1 kemarin, menghitung besarnya muatan adalah I kalikan T, arus kalikan waktu. Nah, kalau dikaitkan dengan gaya Lorentz, maka harus nyari dulu arusnya berapa. Karena waktunya sudah diketahui 10 sekon. Nah, kalau ini mau mencari I, berarti gaya dibagi B kalikan L. Oke, ketemu. Sedangkan contoh yang kedua tentang induksi atau GGL induksi. Tentang GGL induksi, nah di sini rumusnya pakainya karena yang diketahui adalah delta tau atau flux magnetiknya. Ya udah pakai rumus min N sama dengan delta tau dibagi delta T. Udah ketemu ya. Oke. Coba kita lanjut berikutnya. Nah, sekarang kita terakhir nih materi yang kita bahas secara virtual tatap muka di sini, yaitu kemagnetan dalam bentuk yang dimanfaatkan pada bidang teknologi. Nah, di buku kalian juga sudah ada, kalian boleh sambil simak. Yang pertama, untuk MRI. MRI itu apa ya kira-kira? Seperti kalau di bidang kesehatan magnetic resonance imaging. Ini itu tuh anak-anak biasanya kalau dalam kedokteran tuh ini
dilakukan CT scan pada bagian kepala. Nah, itu pakainya MRI anak-anak. Jadi nanti pakai sinar laser, sinar X gitu. Nanti bisa terekam, bisa difoto hasilnya di dalam kepala kita itu terdapat apa saja gitu. Jadi untuk mendeteksi suatu penyakit, bisa tumor atau bisa kanker. Gitu. Kemudian ini pembangkit listrik tenaga nuklir juga memanfaatkan kemagnetan. Pastinya ini kemagnetan yang dipakai sangat besar sekali. Ribuan dari kekuatan magnet bumi anak-anak, luar biasa ini ya. Kemudian yang ketiga ini contohnya ada kereta maglev. Ini juga memanfaatkan kemagnetan anak-anak. Oke. Nah, itu tadi ya anak-anak ya yang bisa Bu Rahma sampaikan terkait dengan materi kemagnetan dan saya tutup dulu, kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum meeting ini kita akhiri. Oke, tidak ada yang ditanyakan. Ya, termasuk tugasnya sudah jelas belum? Maksudnya kelanjutannya. Kan kita hari ini 5 jam. Ini 2 jam untuk melakukan tatap muka, sajian materi Bu Rahma, penjelasan materi. Yang 3 jam kalian melanjutkan ya. Dari rumah kalian coba yang tadi 1, kalau alat bahannya di rumah belum ada nanti sambil mencari tidak apa-apa. Yang membuat magnet sederhana ya. Yang berikutnya kalian buka halaman 27. Nah, untuk memperdalam penguasaan materi kalian mengerjakan halaman 27 ya. Paham ya? Paham. Oke, nanti saya share lagi. Baik, kalau nanti kalian masih ada pertanyaan selama proses melakukan atau mengerjakan latihan, boleh bertanya di WA group ya anak-anak ya. Saya cukupkan untuk meeting roomnya kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang sudah mengikuti kegiatan kali ini di pembelajaran virtual daring seperti ini anak-anak. Yang pertama nanti bisa digunakan kalian untuk pengalaman seumur hidup ya. Kemudian dilanjutkan lagi nanti ketika SMA melakukan kegiatan virtual atau sampai bekerja suatu saat, karena kita adalah di era abad 21, semua sistem nanti teknologi berkembang. Kalau diajak rapat secara virtual kalian sudah pernah, oke, enggak usah khawatir, enggak usah bingung lagi. Nah, seperti inilah salah satu pemanfaatan teknologi atau IT. Jadi Bu Rahma sekalian mengajak kalian berliterasi melalui digital. Jadi mengajak belajar, juga mengajak literasi, kalian bisa menambah ilmu pengetahuannya juga. Sekali lagi tetap semangat ya anak-anak ya. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Oke. Ya, terima kasih saya ucapkan dan selamat belajar untuk berikutnya karena jamnya masih ada. Sekali lagi tetap semangat, jaga kesehatan. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa berikutnya. Ya. Oke, boleh melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya.